Hanim sama Yuk Zamzam itu sangat membuat saya terinspirasi ya, karena emang kegiatan Yuk Muslimah itu benar-benar membuat muslimah lainnya terinspirasi juga. Nah, kalau tadi sempat terputus ya pembicaraan kita, kira-kira gimana sih caranya biar lebih melebarkan sayap ya, biar Yuk Muslimah itu makin banyak lagi dan makin banyak generasi muslimah yang punya jiwa sosial dan punya jiwa untuk membantu orang lain. Bisa dibantu? Ayo. Supaya kita tergerak ya, yang pasti untuk bisa membuat orang lain tergugah, artinya kita harus memulai dari diri dulu. Sebelum kita bersinar untuk orang lain, setidaknya kita menyinari diri kita dulu. Nah, jangan jadi seperti lilin ya, yang bersinar tetapi membahayakan dirinya sendiri gitu. Tapi jadilah cahaya yang bisa menerangi setiap penjuru. Nah, untuk bisa tertarik membuat orang lain bergabung, pastinya orang akan menilai, oh Yuk Muslimah itu seperti ini ya. Yang pertama attitude-nya. Yang kedua cara mereka berpakaian. Kemudian yang ketiga baru dilihat apa sih kegiatannya Yuk Muslimah. Nah, orang yang pasti menilai kan bukan karena dia pintar apa enggaknya kan Mbak Ica. Yang pertama kan first impression-nya tuh look-nya. Nah, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia kalau bertemu orang itu seperti apa, bagaimana dia bertutur ketika bertemu orang yang tidak membeda-bedakan orang yang tinggi atau yang rendah. Nah, dari situ mungkin orang akan mulai respect terhadap Yuk Muslimah. Oh, memang beda ya, seperti itu. Hanya mereka bisa menilai sendiri dan membuat perbedaan sendiri. Dan untuk melebarkan sayap, biasanya ada kegiatan rutin apa yang dilakukan mungkin per tahun, kayak mungkin ada kegiatan apa yang membuat perekrutan member gitu? Kebetulan sekali tahun ini kita mengadakan pemilihan Yuk Muslimah Sidoarjo di tahun 2021 dan pendaftarannya ditutup sampai tanggal 26 November gitu. Ya, untuk kegiatannya apa aja, Yuk Hanim? Untuk kegiatan di pemilihan Yuk Muslimah Sidoarjo ini kita ada yang namanya karantina. Di dalam karantina ini kita tidak hanya sekedar latihan catwalk saja, tetapi memberikan materi-materi bekal untuk teman-teman calon Yuk Muslimah ini yang akan terjun di masyarakat. Salah satunya yakni public speaking. Terus yang kedua yakni attitude atau table manner. Dan kemudian yang ketiga terkait kepribadian. Jadi itu penilaian gitu ya? Itu untuk audisi Mbak Ica, untuk karantina. Jadi selama karantina mereka digodok sedemikian rupa supaya ketika nanti grand final mereka sudah siap baik secara catwalk, baik secara public speaking, kemudian dibekali dengan wawasan-wawasan terkait Sidoarjo dan pariwisata Sidoarjo. Dan tak lupa juga wawasan Islami yang penting. Penting itu wawasan Islami ya, karena semua orang percuma cantik tapi akhlaknya nggak baik gitu kan ya, Hanim ya. Terus untuk kegiatan itu emang rutin tiap tahun atau mungkin hanya beberapa tahun sekali, Hanim? Untuk Yuk Muslimah sendiri gimana ya Zamzam? Untuk Yuk Muslimah Sidoarjo kita diadakan pemilihan diadakannya tuh setiap tahun, sedangkan yang di tingkat Jawa Timur itu 2 tahun sekali. Oke. Kalau untuk yang akan digelar ini tiap tahun ya? Tiap tahun untuk pemilihan Yuk Muslimah Sidoarjo. Ya. Kita bukan berarti pemilihan kita bukan berarti adu cantik ya, bukan. Karena di Yuk Muslimah sendiri lebih ke attitude ya. Ya. Kemudian bakat dan akhlaknya. Cantik tak menjamin orang suka sama kamu, ya kan? Betul. Tapi akhlak menjamin kamu disukai banyak orang. Betul sekali. Betul sekali ya, Masya Allah. Sadaqallahul Sekali-kali ada intermezzo gitu kan ya. Oke, untuk kamu Hanim, saya mau tanya ke Hanim dulu ya. Selaku ketua Yuk Muslimah Sidoarjo, apa sih yang kamu lakukan untuk membuat anggotamu semangat tiap hari? Saya nggak bilang semangat tiap ada acara ya, semangat tiap hari, semangat dakwah, semangat melakukan kegiatan sosial, itu kan harus ada semangat tiap hari kan? Karena kita meskipun kegiatannya nggak tiap hari, kita harus punya ide tiap hari gimana cara membangun relasi dengan orang lain, gimana caranya kita harus membantu orang lain, itu kan ide semuanya kan ya. Gimana? Kamu selaku ketua nih.
Yang pasti kita setiap ada kegiatan harus ada evaluasi. Ya. Dari evaluasi itulah yang membangun chemistry, Mbak Ica. Oke. Dari situ kita bisa tahu mana yang benar-benar komit, dan dari situ juga kita bisa menjalin hubungan secara berkelanjutan, Mbak Ica. Kalau setiap acara selesai ya udah selesai, kan tidak ada Kelanjutannya. keberlanjutannya. Makanya diadakan perlu sekali adanya evaluasi, dan evaluasi ini biasanya tidak hanya selesai acara saja selesai, enggak, tetapi itu berkelanjutan. Bahkan kita ada mentoring setiap harinya di grup untuk saling sapa, walaupun sekedar tegur sapa itu kan ibadah satu juga. ibadah juga dan mempererat hubungan. Jadi grup itu tidak dibiarkan kosong. Jadi tiap hari ya harus ada interaksi ya, meskipun kita tidak bertemu langsung ya. Iya, betul. Di grup tetap tegur sapa, tetap Menanyakan punya program apa, divisi budaya punya program apa, divisi pendidikan gitu. Oke. Untuk kita beralih ke Yuk Zamzam ya. Untuk programnya Koordinator Budaya dan Kesenian itu ada apa aja Yuk Zamzam? Tiap bulan ada apa? Mungkin tiap minggu ada, tiap bulan atau tiap setahun sekali ada acara apa Yuk Zamzam selaku Koordinator Budaya dan Kesenian? Untuk saat ini masih belum, mungkin kita fokus sama ludruknya dulu, insya Allah akan di-upgrade lagi lebih dalam gitu buat masuk ke yang bener-bener yang bagus gitu loh, kayak dibuat semenarik mungkin untuk ditampilkan di publik. Event-event besar. Iya. Untuk goalsnya dari Ludruk ini, seni budaya ini, Mbak Ica, rencananya akan dibawa ke tingkat Internasional. ASEAN ya kemarin ya, Iya. yang di Thailand kalau nggak salah, untuk penampilan perwakilan dari Sidoarjo gitu, Mbak Ica. Berarti emang itu ya untuk ditonjolkan ya ludruknya kan. Jadi kesenian supaya juga ciri kan. khasnya ciri khasnya Sidoarjo. Iya. Kira-kira yang ikut ludruk ini berapa orang yang semangat untuk ikut apa ludruk lucu-lucuan itu? Kayaknya aku pantes ya ludruk. boleh masuk. Untuk kemarin Ngomongnya nggak pernah direm aku. Iya, untuk kemarin itu yang ada di Ludruk ada 6 orang. Di situ ada saya, Yuk Zamzam, ada Yuk Camar, Yuk Febri, Yuk Syafani, dan Yuk Ayu. 5, insya Allah. Iya, itu ada sekitar segitu. Nanti kita insya Allah akan merekrut lagi ya buat anggota baru biar rame gitu, Mbak. Supaya ada regenerasi, Mbak Ica. Ah. Rencananya kan juga tidak selamanya dia menjadi pemain, ada kalanya dia harus menjadi director. Nah, amin. Harus seperti itu ya. Itulah yang dinamakan dengan belajar public speaking ya. Nggak hanya tentang berbicara di depan saja. Gimana caranya kita pede dengan apapun itu ya nggak sih? Iya, Termasuk ketika kita berpakaian aneh-aneh ya. Kalau dibilang di ludruk itu kan kita nggak harus penampilan cantik, menawan, cantik kayak Tidak bihun harus gitu make kan, up. tinggi, make upan cantik gitu kan. Tapi ketika kita berpenampilan ludruk, kita akan berpenampilan out of the box ya kan. 180 derajat. derajat Sedangkan putri berbeda. muslimah biasanya kita ditampil bermake up ya kan. Kalem Kalau di panggung. gitu kan. Kalem, Pakai cantik, heels. pakai heels dan dan ketika ditampilkan ludruknya jadilah sisi yang berbeda kan. Sisi lain. Sisi lain lah. Tapi Iya. seru sekali ya kalau misalnya saya lihat gitu ya. Kapan-kapan ya kita akan bahas lebih dalam lagi ya kan. Yuk Hanif, apa sih yang biasanya buat para anggota tertarik buat gabung di komunitas ini? Karena mereka sudah melihat kiprah Yuk Muslimah, kita sudah berdiri hampir tahun ini tahun keempat. Ya. Mereka bisa melihat apa saja kegiatan dan agenda-agenda Yuk Muslimah melalui media sosial, yakni IG dan YouTube Yuk Muslimah sendiri gitu. Dari situ mereka sudah bisa melihat, oh Yuk Muslimah ternyata tidak hanya di bidang pigeon saja ya. Oh aku yang punya bakat ngelawak seni bisa masuk ludruk ya. Oh aku yang bisa punya bakat organisir, punya bakat leadership, aku bisa masuk fokus ke organisasinya Yuk Muslimah, forum komunikasi Yuk Muslimah. Oh, sedangkan aku yang suka ngajar bidang pendidikan sama seperti saya, bisa masuk di skup beasiswa 15.000. Oh, aku yang suka bidang sosial, suka menyalurkan barang-barang bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan, aku bisa masuk di asap malam. Gitu. Oke, jadi emang banyak sekali ya kegiatan dari Yuk Muslimah Sidoarjo ya kan.
karena emang kita dituntut untuk melakukan banyak kegiatan secara sosial dan agama dan banyak lagi ya kelihatannya. Dan terima kasih sekali ya kepada Yuk Hanim dan Yuk Zamzam Terima sudah kasih kembali bersedia memberikan untuk Mbak waktunya Ica. untuk kita dan kita bisa berjumpa lagi ya Hanim ya. Amin, amin. Oh, pemirsa, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Dan terima kasih sudah stay di sini. Saya Ica Amalia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.